Ada saatnya kita perlu sejenak menoleh ke belakang pada jalan hidup yang telah kita lalui. Kita mungkin akan melihat kembali kenangan yang pahit, menemukan juga pengalaman yang indah, menyesali kebodohan dan kekeliruan yang sudah diperbuat, mengingat keberhasilan yang dicapai. Ketika menoleh kembali ke belakang, berbagai peristiwa mungkin berkelebatan cepat mengurai kembali tawa, tangis, kehampaan, atau kepenuhan hidup. Di titik ini, ketika Anda dan saya sejenak menoleh ke belakang, sempatkan untuk bersyukur. Sebab sekalipun jalan hidup berliku, Tuhan membimbing Anda dan saya dengan kasih-Nya, sehingga semua yang telah terjadi dapat kita lalui. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang senantiasa memimpin kami untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Pada saat ini kami bersyukur kami dapat memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Dan kami mau mengawalinya kembali di dalam Tuhan. Kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diperkenankan untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-7, dilanjutkan ayat yang ke-10. Mazmur ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Keagungan
mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit. dinyanyikan umat-Mu. Telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas kuatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu Mengatasi langit. dinyanyikan umat-Mu. Jika melihat perairan semacam ini, saya teringat pada lautan dan kehidupan yang ada di dalam lautan. Kehidupan di dalam lautan itu ada hewan-hewan yang sangat besar. Berdasarkan apa yang saya baca, yang pernah dicatat, hewan yang sangat besar itu adalah salah satunya paus biru. Paus biru yang pernah tercatat beratnya itu mencapai sekitar 181 ton dengan panjang 33 meter. Itu setara dengan 9 mobil yang berderet. Jantung paus biru itu sebesar sebuah mobil. Saluran pembuluh darahnya begitu besar sehingga seorang manusia bisa berenang di dalamnya. Di tengah alam ciptaan ini ada makhluk yang lebih besar dan lebih kuat daripada manusia. Apakah manusia di antara segala ciptaan yang besar dan yang megah ini? Pemazmur mengatakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bagi kita yang seringkali merasa dilupakan atau diabaikan, tidak diingat, perkataan pemazmur ini seperti menyadarkan kita bahwa Tuhan mengingat kita, Tuhan mengindahkan kita. Kalaupun sahabat, teman dekat kita lupa hari ulang tahun kita, anak-anak kita mungkin tidak ingat untuk mengucapkan selamat Natal kepada kita. Atau ketika kita orang tua sakit, anak-anak tidak bisa pulang. Kita mengingat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalaupun orang yang kita andalkan, yang kita harapkan tidak mengingat, melupakan kita, mengabaikan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan bukankah hal-hal ini sangat berarti bagi kita? Karena kalau kita tahu bahwa kita diingat, kita tidak dilupakan, kita diindahkan,
Bukankah itu berarti kita merasa bahwa kita diterima, bahwa kita diperhatikan, dan bahwa kita dicintai? Di tengah ciptaan Tuhan yang begitu besar dan megah, kita manusia yang kecil ini diingat, dicintai oleh Tuhan. Jika jiwa dan hati, pikiran kita menghidupi hal ini, jika hati jiwa kita percaya dengan penuh bahwa Tuhan menerima saya, bahwa Tuhan memperhatikan saya, bahwa Tuhan mencintai saya, maka selanjutnya kita akan mampu untuk bersikap berjiwa besar. Ketika kita berjiwa besar, kita akan mampu memaafkan teman kita yang melupakan hari ulang tahun kita. Kita akan mampu untuk menerima, memahami, dan tidak terus tinggal di dalam kemarahan ketika anak-anak melupakan kita, lupa mengucapkan selamat hari raya, atau tidak pulang ketika kita sedang sakit. Dan ketika kita dapat menghayati bahwa Tuhan mencintai kita, hati dan jiwa kita mampu untuk bersikap berjiwa besar untuk memaafkan. Karena itulah arti dari perkataan dari pemazmur di ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya, yaitu membuat manusia, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan kehormatan manusia pertama-tama itu harus ada di dalam pikiran dan karakter yang luhur, ya, yang mampu menghadapi segala permasalahan dengan tenang, tetapi juga tegas, tulus melakukan segala kebajikan dengan sukacita, membenci ketidakadilan dan kekejaman, sehingga rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih mulia. Saya rasa inilah sesungguhnya arti dari kemuliaan dan kehormatan, yaitu karakter yang luhur, pikiran yang luhur. Dan karakter pikiran yang demikian bukankah sama dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sekali, Tuhan Yesus banget, ya. Nah, saya rasa hal-hal ini yang memang sangat kita butuhkan untuk memasuki tahun yang baru. Kita punya harapan yang baik. Kita mempunyai doa-doa yang baik dalam memasuki tahun yang baru ini. Tapi tentu saja kita sadar bahwa ketika memasuki tahun yang baru, waktu yang akan kita hadapi di depan kita ini, kita juga mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan lain. Pandemi dari COVID-19 ini mungkin akan lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Kita tentu saja berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Tetapi saya rasa kita pun perlu bersiap jikalau ternyata pandemi ini lebih panjang dari apa yang kita bayangkan. Dan untuk itu kita perlu untuk menghadapi dengan tetap tenang, tetapi juga dengan keyakinan kita harus tetap menjalani kehidupan kita dalam ketulusan ketika melakukan hal-hal kebajikan, hal-hal yang baik, tanpa kehilangan sukacita, kegembiraan. Dan kemudian dalam masa-masa yang ke depan ini, saya rasa kita juga akan tetap membutuhkan sikap rela berkorban demi kepentingan yang lebih mulia. Semoga dengan cara demikian, hidup kita akan dapat memancarkan kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya, kita pun bisa memasuki tahun yang baru dengan tetap membawa harapan, membawa cinta kasih dari Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa syafaat. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami merasakan dan menghayati sampai sejauh ini perjalanan kehidupan kami sudah Tuhan pimpin dan sertai. Dan jikalau kami melihat ke belakang, bagaimana Tuhan sudah menyertai langkah-langkah kami, maka kami percaya di tahun yang baru ini, dengan segala peluang maupun tantangannya, kami juga akan dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih juga belum berakhir, kami doakan agar kami semua boleh diberikan kekuatan dari Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk terus menjaga kehidupan kami bersama, dengan taat mengikuti protokol dari kesehatan yang memang dianjurkan, dan biarlah Engkau juga akan menolong tim medis yang sampai pada saat ini masih terus setia melakukan tugas panggilan mereka, bekerja memberikan pelayanan, perawatan bagi yang sakit, memberikan harapan agar yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Kami doakan agar saudara-saudara kami yang sudah menjalani perawatan secara medis ini juga boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Engkau juga akan menolong agar keluarga yang menjaga dan merawat diberikan kesabaran dan cinta kasih yang besar. Bapa yang Maha Kasih, kami doakan pemerintahan kami agar mereka terus dimampukan untuk mengelola, mengatasi situasi yang memang tidak mudah. Tetapi inilah tugas dan panggilan mereka. Mampukan mereka dengan segala kewenangannya mengerjakan bagian pekerjaan mereka. Kami juga ingin membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang memasuki tahun yang baru ini. Mereka sudah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Entah karena pandemi COVID-19 ataupun juga karena sakit penyakit lainnya. Kiranya Tuhan akan terus memeluk mereka, agar mereka boleh mendapatkan pengharapan dan kekuatan, melanjutkan kehidupan selepas orang-orang terkasih meninggalkan mereka. Kami juga ingin membawa di dalam doa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau akan menemani kami di tengah-tengah pergumulan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang senantiasa beserta menemani kami. Engkau kiranya juga akan menolong agar di tengah-tengah segala pergumulan kami juga boleh tetap terus setia menghidupi iman kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memasuki tahun ini dengan terus ada di dalam pimpinan kuasa kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Tuhan yang mulia, yang telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, kiranya akan terus meneguhkan kita untuk terus melangkah di tahun yang baru ini. Dalam bisikan doa, biarlah kita dapat diajar berserah dan mengalami damai sejahtera Allah. Anakmu bimbinglah
Masukilah tahun yang baru ini dengan berkat dari Tuhan. Kiranya engkau selalu menemukan jalan di saat engkau tersesat dan melangkah tanpa arah. Kiranya hembusan angin senantiasa menyegarkanmu di saat engkau merasa lelah dan tak berdaya. Kiranya sinar mentari menghangatkan sampai ke dalam hatimu di saat engkau merasa hidupmu sendiri dingin dan gelap. Dan hingga tiba sampai saatnya kita bertemu kembali, ingatlah, tangan Allah senantiasa merangkulmu sehingga engkau merasa aman di dalam kelembutan kasih-Nya yang sejati. Amin.